Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saudara sekalian, saya akan bicara tentang infertility atau infertilitas. Dan saya khusus bicara tentang infertilitas pada perempuan, woman infertility. Kenapa itu infertility penting? Karena kasusnya makin banyak. Pada pasangan-pasangan yang mengalami infertility, tentu ini menjadi masalah yang besar. Karena salah satu tujuan membentuk keluarga adalah agar hidup ini harmoni, tapi ada yang lebih penting lagi adalah punya anak. Sehingga perkawinan itu memang ada reproduksi dan prokreasi. Sahabat sekalian, tentu bahwa bila seorang perempuan tidak hamil-hamil dalam jangka waktu yang lama, beban psikis sering dialami. Bahkan setiap hari penuh dengan stres, bahkan setiap haid datang, stres muncul. Tidak hanya keluhan, nyeri, perdarahan terkait haid, tetapi beban mental karena belum hamil justru menjadi masalah yang lebih berat. Apa tujuan infertility? Tentu bahwa kita mempelajari infertilitas ini agar kita bisa memahami bagaimana proses terjadinya reproduksi pada manusia, proses terjadinya fertilisasi, konsepsi, migrasi, nidasi, dan tumbuh kembang. Sehingga pada hasil akhirnya nanti bisa mendapatkan bayi-bayi yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng seperti dalam gambar tersebut. Tentu kalau Anda semuanya memperhatikan gambar bayi-bayi ini, mereka lucu-lucu semuanya dengan wajah yang bulat, dengan mata yang bulat, hitam, kuning, putih, sama-sama lucunya. Ada yang keriting, ada yang lurus, bahkan ada yang hanya punya kuncung saja. Itu ternyata sangat menarik untuk semua orang. Sehingga bayi-bayi yang bagus ini menjadi idaman pasangan-pasangan, terutama pasangan-pasangan yang sudah lama menikah tetapi belum punya anak. Dan tentu bagi orang dewasa yang sudah melaksanakan perkawinan, harmoni bersama pasangan, kemudian hamil, merawat bayinya hingga besar, kemudian diajak jalan-jalan, tentu itu suatu bagian kehidupan yang didambakan oleh semua orang. Sehingga dari sini, sahabat sekalian, adik-adik, mahasiswa, saya ingin mengajak Anda bagaimana memahami proses infertilitas atau sukar punya anak. Peran anak di dunia timur ini memang sangat esensial. Kenapa? Karena ada yang mengatakan anak adalah ikatan keluarga, memperkokoh ikatan keluarga. Kemudian anak juga motivasi kerja. Ya, dengan punya anak maka semakin semangat dalam bekerja. Anak juga bagian dari aktualisasi diri. Jadi kalau sudah pasangan mempunyai anak rasanya lebih pede, ya kan? Nah, ini suatu hal yang bersifat pribadi dan tentu juga terkait dengan masalah kultur. Dan tentu anak adalah penerus generasi. Karena bagaimanapun juga proses kehidupan akan terus berlanjut. Yang muda akan menjadi tua, tua akan ya manulha dan pada saatnya juga akan meninggal dunia, maka anak-anak ini adalah menjadi generasi penerusnya. Tentu kita di dunia timur, anak adalah harapan hari tua. Karena siapa lagi yang merawat orang tuanya saat tua nanti kalau bukan anaknya. Ini ada sedikit perbedaan dengan orang-orang di Eropa atau di Amerika atau di Australia, bahwa memang sampai tua pun, tua itu banyak yang
malah masuk panti asuhan, panti jompo, ya panti Freda, di mana semua dipelihara oleh negara dan anak-anaknya ya isi-isi saja, seperti biasa saja kalau orang tuanya dirawat di panti Freda. Tapi di Indonesia tentu tidak begitu, di Asia pada umumnya tidak seperti itu, bahwa anak adalah harapan. Bahwa kelak bila sudah tua, sudah renta, sudah jumbo, sudah demensia, anak-anak inilah yang bisa merawatnya. Sekarang apa yang dimaksud infertilitas atau infertility? Pasangan suami istri usia reproduksi yang melakukan hubungan yang rutin normal 2-3 kali seminggu tanpa kontrasepsi 1 tahun tidak terjadi kehamilan. Nah, ya. Jadi pasangan suami istri usia reproduksi melakukan hubungan seksual rutin selama 1 tahun 2-3 kali seminggu, ya disebut rutin. Kemudian tanpa kontrasepsi dan tidak terjadi kehamilan dalam tempo setahun. Jadi periodenya 1 tahun. Ini disebut infertility atau infertilitas. Ya, itu definisinya. Nah, kalau kita lihat tentang prevalensinya, semakin tua usia pasangan itu, semakin tinggi kemungkinan terjadi infertility. Kita lihat di sini. Kalau usianya di rata-rata semuanya, ya maka 1 di antara 10 pasangan adalah infertilitas. Kalau usianya 30 sampai 34 tahun, 1 di antara 7 pasangan adalah infertilitas. Kalau usianya 35 sampai 39 tahun, 1 di antara 5. Dan bila sudah 40-44 tahun, ya 1 di antara 4. Ya, karena bagaimana 45? Ya nggak mungkin hamil. Jadi sudah di atas 45 itu sangat-sangat kecil kemungkinan terjadi hamil. Kalau hamil, kemungkinan kelainan kromosomnya besar. Jadi saya sebagai spesialis kandungan, infertility, saya tidak menyarankan seorang perempuan hamil di atas usia 45 tahun. Karena nanti cacatnya banyak. Kemudian yang harus dijawab adalah sebenarnya apa saja yang berpengaruh pada kasus infertilitas. Ya, ternyata bahwa infertility itu terkait dengan faktor medis, faktor biologis dari perempuan dan pasangannya, perempuan dan laki. Sama-sama kontribusinya. Kemudian faktor sosial ekonomi dan gaya hidup. Nah, gaya hidup itu penting. Ya, gaya hidup itu penting. Jadi banyak orang-orang yang menunda kehamilan, ngejar karir. Banyak orang-orang yang terlalu capek bekerja, workaholic. Banyak orang-orang yang smokingnya, ya, heavy smoker, alkohol, dan gaya hidup yang lain yang tidak mendukung untuk terjadinya fertilisasi dan konsepsi yang alami. Lingkungan juga faktor penting. Pencemaran lingkungan, ya sekarang ini luar biasa para sahabat sekalian, pencemaran lingkungan ini ya. Kemudian pendidikan, tentu saja pendidikan terkait dengan masalah pemahaman, ya, habit, pengertian. Nah ini penting, ya, sehingga bagaimana mensikapi terhadap kesukaran punya anak ini. Kemudian agama, memang ada keterkaitannya dalam agama-agama tertentu, dan tentu ini kita bicarakan lain kali. Juga ada kebudayaan. Ras, suku, itu mempunyai cara pandang yang berbeda-beda tentang infertility. Kemudian apa yang dilakukan bila Anda semuanya, para dokter dan sahabat semuanya, masyarakat, bila terjadi infertility, sukar punya anak. Nah, yang pertama harus hati-hati kalau perempuannya sudah umur 35 tahun ke atas. Hati-hati. Ini periode kritikal. Kenapa? Periode kritis karena perempuan di atas 35 tahun kesuburannya secara alami turun tajam. Jumlah sel telurnya turun tajam. Kepekaan terhadap hormon gonadotropin turun tajam, dan lain-lain. Tentu ada faktor-faktor penyakit sistemik, degeneratif, dan faktor-faktor autoimun itu juga berpengaruh. Semakin tua semakin prevalen. Hati-hati bila
haidnya itu sering kacau, bisa sangat panjang, bisa sangat jarang, ya kan? Dan bisa melebihi siklus yang jauh. Dan itu sering terjadi. Kenapa? Ini menunjukkan kalau fungsi indung telur belum sempurna. Ya, hati-hati kalau dicurigai ada kelainan tuba. Kok tahu? Sering infeksi, keputihan, nyeri panggul, bahkan pernah ada endometriosis, ada kista endometrium, pernah menggunakan obat-obat untuk endometriosis, pernah ditemukan kista. Nah, ini hati-hati. Kalau udah seperti ini berarti ada something wrong dengan yang lain. Kalau ada endometriosis, ya masalahnya ada kista, ada tuba yang jadi masalah. Juga pada receptivity endometrium juga jadi masalah. Dan jangan lupa ada faktor-faktor hormonal dan growth factor, faktor-faktor mediator, di mana semuanya itu mempunyai kontribusi kepada kualitas oocyte yang tidak optimal. Kemudian hati-hati juga bila ada masalah dengan sperma suaminya, jumlah spermanya yang di bawah standar, motilitasnya atau gerakannya yang tidak normal, kemudian morfologinya atau bentuk yang tidak normal, infeksi pada saluran kencing, ya, yang berulang, dan penyakit-penyakit sistemik yang berpengaruh pada kesuburan. Contohnya apa? Diabetes, hypertension, dan penyakit-penyakit autoimun, ya. Jadi hal-hal ini yang perlu dilakukan pemeriksaan awal. Jadi jangan nunggu setahun. Kalau tadi definisinya setahun, bila didapatkan hal ini, maka jangan nunggu setahun. Begitu menikah, segera saja eksplorasi. Nah, apa arti sebuah umur dan kesuburan? Ternyata bahwa semakin tua usia perempuan, semakin turun kemungkinan terjadi fertilisasi. Nah, tetapi ada hal lain lagi. Bila terjadi fertilisasi, maka abortusnya makin meningkat. Jadi ini double kesulitan, ya. Sudah umurnya makin tua, makin sukar terjadi fertilisasi. Kalau sudah terjadi, makin tinggi angka kegagalannya, angka abortusnya, ya, angka kegugurannya. Jadi ini tentu dari sini kelihatan bahwa dari grafik ini, saudara sekalian, bahwa janganlah atau usahakanlah di bawah 35 tahun sudah hamil, ya. Supaya apa? Supaya kesuburannya tetap dalam grafik yang normal, dan bila terjadi konsepsi, fertilisasi, ya, implantasi, tumbuh kembang, maka kemungkinan kegugurannya akan makin kecil kalau usianya di bawah ini. Ini semua terkait dengan cadangan sel telurnya yang berkurang. Jadi wanita kalau sudah usianya bertambah 35 tahun, jumlah sel telur itu turun. Anda harus ingat bahwa ketika di perut, jumlah sel telur perempuan itu 6 juta. Ketika lahir, tinggal 2 juta. Mens pertama tinggal 300.000. Dan semuanya itu yang menjadi sel telur yang bagus, ya, sel telur yang matang, yang matur, yaitu 300. Dan 300 itu semuanya tentu tidak akan jadi kehamilan. Setiap bulan akan ovulasi, tetapi tidak semuanya bisa difertilisasi karena berbagai banyak hal. Cadangan sel telur turun bersamaan dengan usia. Faktor yang kedua, bila 35 tahun ke atas, kepekaan terhadap hormon gonadotropin berkurang. Kita tahu bahwa pertumbuhan sel telur yang bagus harus peka dengan gonadotropin. Kalau tidak ada gonadotropin atau kepekaannya kurang, ya tentu saja pertumbuhan folikel yang disebut folikulogenesis itu juga akan berkurang. Kemudian kualitas, nah sudah kepekaan kurang, jumlahnya berkurang, kualitas. Faktor umur juga terkait dengan kualitas oocyte, kualitas sel telur. Maka bila terjadi fertilisasi, tentu angka kegugurannya tinggi juga, ya. Sehingga kualitas ini terkait dengan masalah kelainan-kelainan bawaan. Dan tentu yang paling sering dijumpai di klinis, di rumah sakit adalah kelainan kromosom. Kenapa? Karena kelainan kromosom ini wujud kelainan fisiknya jelas. Kan mungkin gangguan pertumbuhan kepala, gangguan pertumbuhan otak, bahkan ada kepala yang tidak terbentuk,
gangguan pertumbuhan tulang belakang, syaraf tulang belakang, gangguan pertumbuhan alat gerak, gangguan pertumbuhan dengan organ-organ dalam. Jadi kelainan-kelainan kromosom ini sangat jelas kasat mata bisa dilihat. Pada perempuan-perempuan yang usianya bertambah, kemungkinan abnormality ya dari kromosom ini makin besar, sehingga angka kelainan bawaan pada ibu-ibu yang hamil pada usia tua itu memang makin tinggi. Ini fakta, saudara sekalian, dan tentu kita harus alert, apalagi sebagai petugas kesehatan, Anda harus paham itu, agar Anda bisa memberikan nasihat yang baik kepada pasangan suami istri. Tentunya ada pasangan suami istri yang datang kepada Anda akan bertanya, dokter, kira-kira apa penyebabnya? Nah, infokan bahwa penyebab infertilitas itu datang dari dua pihak, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi dua-duanya mempunyai kontribusi. Kan? Berapa persen? Ternyata sama, mirip-mirip saja. Kontribusinya perempuan 40%, laki-laki 40%. Dan namanya faktor tidak diketahui, ya kan? Unexplained itu sekitar 20%. Makanya jangan pernah beranggapan bahwa kalau infertilitas itu mesti masalah istri. Ya, bukan. Sampaikan kepada para pasien bahwa infertilitas itu adalah pasangan itu yang punya masalah bersama. Karena kontribusinya 40% suami, 40% istri. Dan 20% itu ada duanya, unexplained. Ya. Sehingga saya sarankan bahwa kalau bila ada pasangan yang mengalami infertilitas, datanglah periksa ke dokter bersama-sama. Ya. Jangan istrinya dulu. Ya. Saya sering ketemu, mana suaminya? Nanti saja dok, kalau saya sudah selesai. Nah, ini memang harus difahamkan bahwa infertilitas itu adalah peranan suami dan istri. Jadi saran saya ya dua-duanya bareng gitu, agar menyampaikan bareng, kita eksplorasi bareng, dan ketemu maka diberikan pengobatan. Ya, tentu kalau datang pertama ada konsultasi awal. Apa yang ditanyakan? Tanyakanlah tentang riwayat medis dan haid. Apakah ibu pernah operasi darah perut, pernah sakit tertentu? Mulai dari atas, mulai dari kelainan di kepala, tiroid, jantung, paru, liver, ya, dan riwayat trauma, operasi, itu harus ditanyakan. Apakah ada penyakit diabetes, hypertension, ya itu ditanyakan, ya, atau mungkin autoimun, sering sekarang autoimun. Jadi autoimun makin prevalen, saudara sekalian, harus ditanyakan. Tanyakan haidnya. Nah, Bu, bagaimana haid ibu? Berapa pertama kali haid, umur berapa? Kemudian siklus haidnya, ya, teratur atau tidak? Kemudian keluhan-keluhan saat haid, nyeri, buahnya, flow-nya, ikan warnanya, dan keluhan-keluhan penyerta yang lain. Ya, itu terkait haid harus digali dengan baik. Karena haid mencerminkan fungsi genitalia, mencerminkan fungsi indung telur, dan mencerminkan HPO aksis, hypothalamus pituitary ovarium aksis. Nah, jadi haid adalah kompleks karena mencerminkan banyak hal. Kemudian lakukan pemeriksaan fisik yang teliti. Ya, sebagaimana rutinnya pemeriksaan fisik, mulailah status umum, ya, mulai dari rambut sampai kepala, mata, semuanya sampai ujung kuku. Ya, lakukan pemeriksaan fisik yang teliti. Kemudian lakukan pemeriksaan regional, ya, status lokalisnya. Ya, kalau perempuan ya area perut dan pelvis. Lihat, tekan, raba, and spekulosonde. Kalau bisa ultrason, lakukan ultrasonografi. Ya, kalau mencurigai kelainan tertentu, ya laboratorium sesuai dengan pemeriksaan klinis yang saudara-saudara temukan. Ya, itu. Kemudian konseling prakonsepsi, tentu saja harus diberi pemahaman yang baik bahwa konsepsi itu melibatkan banyak faktor. Maka tentu kita harus bicara kepada pasangan itu bahwa diperlukan suatu usaha yang keras, lama, berkelanjutan, konsisten,
karena akan dicari satu persatu secara sistematik, baik terhadap perempuan maupun laki. Kalau kaum laki itu pemeriksaan sih sebenarnya gampang ya, dengan pemeriksaan sperma, namanya sperma analisis, itu sudah cukup memadai, ya sudah cukup baik untuk bisa ditarik konklusi kesimpulan masalah apa ya. Dan tentu ya pada pasangan ini kita informasikan bagaimana sih hubungan suami istri yang benar, prevalensinya, ya kan, saat suburnya kapan, ya kan, dan itu hal itu penting ya, karena tidak semua pasangan mengerti dengan baik masalah itu yang terkait dengan infertilitas, ya. Kemudian riwayat medis dan haid ini diperjelas, dibikin lebih detail. Bagaimana dengan hamil, pernahkah keguguran, pernahkah punya anak, barangkali dengan suami yang terdahulu, ya kan? Bagaimana hasil yang dulu, kehamilannya apakah abortus atau IUFD, ya kan? Meninggal di dalam rahim, prematur, ketuban pecah, dan lain-lain, ya, penting, ya kan? Kemudian tentang riwayat haid, umur haid, ya kan? Karakteristik siklusnya, apakah ada keluhan penyertanya, nyerinya, pola jumlah darahnya, dan lain-lain. Jangan lupa bagaimana kontrasepsi yang digunakan, apakah pernah menggunakan kontrasepsi. Cukup banyak pasangan-pasangan muda dengan alasan menunda kehamilan karena faktor karir, faktor posisi, yaitu mereka menggunakan kontrasepsi dulu. Juga masalah hubungan suami istri juga perlu ditanyakan ya, karena tidak semua pasangan bisa melakukan hubungan suami istri secara normal. Tanyakan tentang waktu infertility, berapa lama, berapa bulan, berapa tahun pernikahannya, dan tentu sudah pernah periksa di mana, dapat pengobatan apa, dan pernah sakit apa, ya, jenis-jenis pengobatannya. Karena tidak jarang bahwa obat-obat untuk penyakit tertentu bisa mengganggu kesuburan. Kemudian riwayat pembedahan perut, pelvis, itu juga penting ditanyakan. Karena pembedahan itu terkait dengan sakitnya apa, dan jangan lupa pembedahan juga bisa menimbulkan komplikasi perlengketan. Dan itu mengganggu, sangat mengganggu. Kalau tubuhnya lengket, tentu akan sangat mengganggu. Kemudian jangan lupa penyakit menular seksual, STD, Sexually Transmitted Diseases. Ini makin sering. Ya, mereka-mereka yang berhubungan dengan pasangan yang berganti-ganti, ya kan, satu pihak atau dua pihak, ya kan, kemudian terus berlangsung dengan jumlahnya banyak, berbau, nyeri, ya, bahkan mungkin ada panas, bahkan mungkin ada abses. Nah, ini sangat mengganggu sekali proses infertility. Pengobatan penyakit-penyakit yang pernah deritanya, jangan lupa, zaman ini tanyakan merokok, alkohol, dan obat-obatan tertentu. Tanyakan juga apakah ada kelainan bawaan, tumbuh kembang, ya barangkali masa kecilnya dulu, ya pernah operasi apa, ya ini ya, terkait dengan masalah kelainan bawaan, tumbuh kembang. Gali masalah fungsi tiroid kelenjar gondok ini, ya bagaimana dengan jantungnya, dengan nadinya, ya itu dilihat. Kalau perlu, kalau ada mencurigai ada pembesaran, ya harus dicek ya, fungsi hormon tiroid. Daerah pelvis, jangan lupa bulu-bulu pada kulit, ya, pada dada, pada kaki, ini mencerminkan ada kelebihan hormon androgen. Tanyakan apakah ada keluar air susu. Kenapa? Karena kelainan hiperprolaktin, gejalanya adalah keluar air susu. Loh, belum menyusui kok keluar air susu? Bisa. Ya, kalau terjadi masalah dengan prolaktin, ya di sentral sini, hormon prolaktinnya tinggi, maka klinisnya adalah air susunya aktif. Jadi meskipun tidak hamil, meskipun tidak punya anak, air susunya aktif memproduksi air susu. Jadi paidannya aktif memproduksi. Sehingga perlu ditanyakan itu. Kalau ada itu, ya ini kita sangat curiga bahwa memang ada kelainan hormon prolaktin. Kita cek laboratorium, kita ukur kuantitatif berapa kadar prolaktin pada perempuan ini. Kalau memang tinggi, ya dilakukan diagnostik dulu, apakah ada tumor, ada penonjolan pada daerah hipofisis, ya kan, yang paling sering ya adenoma, ya kan, kemudian dilakukan pengobatan. Pengobatannya bisa terapi biasa dengan pil, dengan hormon, atau kalau tidak ya dengan pembedahan kalau memang masanya itu
secara mekanik tubuh besar dan mengganggu area sekitarnya, mengganggu penglihatan terutama ya. Dan jangan lupa saya pribadi sering ketemu nyeri saat berhubungan ya, vaginismus ya. Ini sering terjadi. Jadi begitu berhubungan sakitnya luar biasa sehingga tidak berhasil melakukan kontak seksual secara normal. Jangan lupa secara fisik berat badannya berapa sih, tekanan darahnya, tinggi badan, ukur BMI-nya ya, body mass index diukur. Lihat tiroid kalau perlu, ada pembesaran ya ultrasound ya. Galaktoria, air susu tadi saya sampaikan. Mungkin kelebihan androgen yang sering terjumpai adalah hirsutism, itu tanda PCOS ya kan, polycystic ovarian syndrome ya. Kemudian cek tanda-tanda infeksi, kemudian nyeri ya. Jangan lupa lakukan pemeriksaan dalam untuk melihat vagina, serviks, uterus, dan adnexa. Ini sangat penting. Pemeriksaan fisik ini tidak bisa digantikan oleh pemeriksaan yang lain. Sedangkan tambahan seperti ultrasound, CT scan, MRI, X-foto itu adalah membantu. Tapi basicnya adalah lakukan pemeriksaan standar infeksi, palpasi, kemudian in speculo, dan pemeriksaan 2C. Itu adalah standar dan itu harus dilakukan oleh dokter. Nah, agar mudah memahaminya, maka infertilitas pada perempuan itu paling gampang dilihat dari bagian-bagian anatomi secara sistematik. Nah, kita mulai dengan vagina, serviks, uterus, tuba, ovarium, dan peritoneum. Ini paling gampang. Jadi selain kita menyingkirkan masalah sistemik, maka kita harus evaluasi vagina, serviks, uterus, tuba, ovarium kanan dan kiri ya, dan peritoneum. Ini adalah suatu pendekatan yang simple ya, pendekatan yang mudah, dan ini sangat membantu pemahaman saudara-saudara sekalian agar di dalam mencari etiologi dari infertilitas ini bisa ketemu secara lebih cepat. Nah, saya akan bicara tentang faktor serviks ya, atau leher rahim. Nah, saudara sekalian, leher rahim itu apa sih? Jadi leher rahim itu ya, kita lihat dari spekulum kelihatan yang menonjol itu leher rahim. Ya, bagian dari rahim sebenarnya, cuman dia yang menonjol ke vagina itu namanya leher rahim. Ya namanya leher, jadi ya lebih kecil daripada rahimnya ya. Dia mempunyai fungsi yang sangat vital, ya kan? Dia katobiologis. Kenapa? Karena di dalam leher rahim itu ada saluran kanalis cervicalis, saluran leher rahim, dan itu ada plak, ada semacam sumbatan yang berfungsi sebagai katobiologis. Tidak semua bisa diizinkan masuk di situ. Ini terkait dengan pola hormon setiap bulannya. Maka pergantian estrogen dan progesteron mempengaruhi plak ini ya. Kemudian dia juga melindungi, tidak sembarang bisa masuk ke dalam rahim. Kenapa? Rahim itu adalah rongga yang berhubungan antara dunia luar dengan perut. Ya, Anda lihat vagina, leher rahim, rahim, tuba, masuk perut. Jadi sungguh perempuan itu memang ada hubungan antara dunia perutnya dengan dunia luar. Ya, oleh karena itu dia melindungi agar tidak semuanya bisa masuk ke dalam rahim karena lewat leher rahim yang sempit. Dia memberikan juga energi buat sperma. Jadi leher rahim itu memberikan energi ya, dengan kelenjar di situ yang aktif mensintesa cairan, kemudian kaya akan glikogen di mana ini, dan protein di mana ini sangat diperlukan oleh sperma dalam perjalanannya naik ke atas menuju rahim dan tuba, maka perlu energi. Ya, ini memberikan energi buat sperma. Dan tentu dia lingkungan yang ideal, sperma bisa berhenti di situ sebagai reservoir, ya kan? Dan dia jangan lupa bahwa dia mengalami pematangan atau kapasitasi. Sambil berjalan mendapatkan energi, terlindungi ya dari mikroba dan lain-lain, maka sperma itu akan berubah
menjadi lebih baik, lebih kuat, sehingga bisa lari ke atas, sehingga dia memang memberikan lingkungan yang bagus buat sperma di dalam perjalanannya mencari sel telur di atas, ya. Tentu banyak sekali kelainan-kelainan karena dia ada di vagina berhubungan dengan dunia luar, paling sering ya infeksi, ya. Jadi infeksi dari lingkungan, ya, dari air, dari kontak seksual, ya, dari bahan-bahan lain yang masuk, ya. Kadang-kadang ada perempuan tertentu yang memasukkan barang ke vagina, entah itu katanya bisa bikin sempit, ya, atau bikin sehat atau apapun istilahnya, ya itu tentu benda asing itu pastilah tidak baik, ya, karena dia pasti membawa kuman, ya, sehingga bisa menyebabkan infeksi. Nah, ini yang paling tidak disenangi. Leher rahim bisa atau sering terjadi keganasan, kanker serviks, kanker leher rahim. Ini kanker nomor 2 terbanyak setelah kanker payudara. Nanti lain kali saya akan bicara tentang kanker leher rahim, ya, agar saudara sekalian, para sahabat sekalian lebih memahami tentang kanker leher rahim, ya. Jadi ada infeksi, ada keganasan, bisa buntu. Loh, kok bisa? Iya. Kalau infeksi lama tidak sembuh, merusak jaringan permukaan atau mukosa dari serviks, dikenali serviks, epitelnya rusak, yang ada adalah sikatrik dan fibros, terbentuk jaringan ikat dan buntu. Ya, saya sering dikonsuli tidak bisa mens setelah infeksi yang berulang. Nah, saya lihat, oh ternyata buntu, fibrosis. Ya, tentu ini ya akan sangat mengganggu, bahkan kalau buntu tidak diobati atau buntunya sebagian atau buntu total, sebagian saja itu sudah masalah besar, apalagi total, ya. Tentu kalau udah buntu begini kita harus memberikan akses, kita bikinkan saluran, ya. Kemudian kelainan hormon juga berpengaruh pada rahim. Kenapa? Karena rahim, terutama permukaan rahim, ya kan, pada kanalis cervicalis itu ada epitel, epitelis itu yang dinamis menurut hormon. Jadi pada permukaan rahim ini, saudara sekalian, uterus ini memang sangat dinamis, ya. Jadi permukaan itu sel-selnya terus bergerak, terus berubah sesuai dengan hormon. Jadi dinamis, sehingga memang ada masalah-masalah memang terjadi pada leher rahim bila memang ada gangguan masalah hormon. Bagaimana cara untuk mengetahui kelainan pada rahim? Ya, tentu paling gampang ya in speculo, jadi dilihat langsung. Jadi tentu para dokter, para bidan gampang ya, kalau in speculo adalah ibunya di posisi tertentu, litotomi, kemudian kita inform concern, kita bersihkan area sekitar vagina, kita lakukan pemasangan spekulum, ya. Nanti dari spekulum itu kita bisa melihat vagina dan leher rahim sampai forniknya, depan, belakang, kanan, kiri, kanalisnya, permukaannya, osteumnya, kita bisa melihat dengan spekulum. Kalau memang ada infeksi, bisa hapusan, ya, hapusan untuk dan cap gram, ya. Kemudian juga lihat pola selnya dengan sitologi, atau kalau memang ada infeksi yang berat, ya tolong dikultur, dibiarkan. Kenapa? Karena kalau dikultur otomatis tahu jenis kumannya sekaligus sensitivitinya, sehingga kuman ini kepekaannya terhadap antibiotik apa sih? Nah, gitu. Maka kalau ada kultur tentu disertai sensitivity, maka kita akan bisa menentukan dengan baik apa penyebab kumannya sekaligus mencari antibiotik yang tepat. Kalau dulu namanya ada uji pasca senggama. Jadi setelah berhubungan, nanti dilakukan setelah jam tertentu, dilakukan pemeriksaan dan diambil sel sperma pada fornik, pada kanalis, dan diukur. Nanti ada skala-skala tertentu, oh ini normal, ini subnormal, ini tidak normal. Uji pasca senggama. Tapi sekarang kami tidak melakukan lagi karena ternyata uji ini korelasinya dengan kehamilan rendah, ya. Ini uji pasca senggama itu dilakukan sedekat dengan ovulasi, ya kan? 2 hari tidak berhubungan, ya. Setelah 6 jam pasca senggama dilakukan pemeriksaan di fornix posterior dan di daerah serviks dan endoservix. Kemudian kita lihat spermanya, jumlahnya, dan survivalitasnya, gerakannya. Dan tentu kita bisa melihat dengan mikroskop dan nanti ada skalanya. Dan skala itu kalau
sesuai dengan skala yang ada, maka itu normal. Bila tidak ada, tidak sesuai, maka tentu subnormal atau tidak normal. Dan ini penting, apakah nanti kita lakukan pembuahan alami atau inseminasi. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa dalam perkembangan ilmu, ternyata korelasi atau hubungan uji pasca senggama dengan kehamilan itu rendah, sehingga kita tidak melakukannya lagi. Sahabat sekalian, saya bicara serviks. Sekarang saya akan bicara uterus. Nah, oleh karena itu, saya akan bicara uterus pada video kedua. Terima kasih atas perhatian Anda. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.